Makanya dalam hal bergaul, selayaknya nih kita nggak usah memperlihatkan kefanatismeannya, kita nggak usah terlalu nyenggol orang lain gitu kan, seolah-olah ayo kita sholat cepetan, kita kalau nggak sholat nanti kamu mau jadi apa segala macam. Itu dalam ranah bergaul ya, tidak usah seperti itu. Kecuali orang tua pada anaknya, suami pada istrinya, mungkin sekedar mengingatkan karena satu perahu gitu. Tapi kalau kita dalam bergaul ya kita bukan ranahnya seperti itu. Maka yang dinamakan agama adalah ketika kita mampu membawa diri kita, bagaimana kita tidak merugikan orang lain, bagaimana kita hidup jujur. Hidup jujur itu misal nih, agama itu biasanya dimasukkan ke dalam pergaulan itu tentang laki-laki dan perempuan, ada batasan biasanya seperti itu ya. Gitu. Nah, ada batasan, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nah, kalau dia yang masih minim pemahaman agamanya, pasti dia membawa-bawa nama agama gitu. Masih minim, aduh nggak boleh nih kita deket-deket, nggak boleh nih kita bersentuhan. Tapi secara naluriahnya orang kalau dia itu punya rasa cinta, punya rasa sayang, itu kepengen berdekatan dengan bahasa kasih sayang gitu, bukan bahasa nafsu. Nah, yang perlu kita ketahui untuk pergaulan anak muda nih, karena anak muda itu gejolaknya, darahnya itu darah muda itu masih panas ya, masih tidak berpikir panjang. Hati-hati ya, yang namanya cinta, sayang, dan nafsu itu bedakan antara itu. Jadi kita waspada ya, terutama perempuan nih, yang kalau misalkan kita tergelincir, kita yang dirugikan. Nah itu, jadi kita sebagai perempuan atau anak-anak nih, Ayunda dan teman-temannya, itu pandai-pandailah jaga diri, perlihatkan kita itu punya value ya, perempuan itu punya harga diri. Kalau kita melihat ada orang yang modus, misalnya berlabelkan agama gitu kan, tapi dia pengennya coba-coba gitu kan sama kita, itu jauh-jauh hindari. Karena selayaknya kita tuh ingin dicintai, ingin disayang dengan tulus. Jadi kita tuh harus sudah bisa melihat yang mana yang hawa nafsu dan yang mana yang sayang gitu. Biasanya orang yang paham tentang agama itu biasanya yang diketengahkan itu bukan ritual ibadahnya gitu yang dipamerkan, yang diperlihatkan, tapi sikap, perilaku, pikiran, dan tindakannya gitu. Itu jadi kalau bicara tentang agama itu ada levelnya, ada dari kulitnya, apa dia hanya pemahamannya di luarnya saja atau memang dia sudah paham kedalamannya. Satu kata yang mau Mama pesan untuk keseluruhannya adalah bahwa ketika kita memahami tentang agama, berarti kita membawa diri kita yang sudah paham bahwa Tuhan itu berada dalam diri kita. Jadi Tuhan itu bukan hal yang kita sembah-sembah, bukan. Tuhan itu adalah bagaimana kita di kedalaman diri kita, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, menjadi diri kita sendiri, membawa diri kita sendiri untuk menjadi diri yang terhormat, untuk jauh dari kata munafik, untuk melakukan segala sesuatu dengan ketulusan, kejujuran. Nah itu, jadi itulah yang dinamakan agama yang sesungguhnya. Jadi orang yang beragama itu yang paham betul bahwa Tuhan itu ada dalam dirinya, tidak jauh. Jadi bukan yang mencuri-curi, nggak apa-apa lah sekali-kali kayak gitu-gitu, bukan. Tapi yang memahami betul konsekuensinya diri, tindak tanduknya diri, pertanggungjawabannya diri. Itu ya. Jadi itulah kalau kita pengen tahu tentang agama, oh dia itu mungkin baru kulit luarnya, oh dia ini sudah di dalamnya gitu. Jadi itu dengan contoh perilakunya sendiri, bukan dengan kata-kata maupun hanya ritual-ritual ibadahnya saja. Begitu ya Yunda. Gimana, sudah cukup paham? Cukup. Berarti tergantung diri sendiri itu ya? Iya betul. Dan kesalahan orang lain pun terhadap kita tentang pemahamannya itu kita jangan mengutamakan menyalahkan orang lain karena kitanya ini, oh ya aku yang tidak paham menilai orang, seperti itu. Oke, kita cukup harus tahu jangan jatuh kedua kalinya. Itu saja. Gimana, cukup? Cukup. Oke, mungkin di pagi ini cukup sekian dan terima kasih bagi yang sudah menyimaknya.